Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep sosiologi pertanian. Nah, kita coba ulang kembali dan mengingat kembali apa itu sosiologi pertanian, ya. Nah, menurut definisinya, kata sosio adalah interaksi manusia dan logos adalah ilmu. Sehingga sosiologi adalah sebenarnya ilmu yang mempelajari interaksi manusia satu dengan yang lainnya. Jadi, konsep dari sosiologi pertanian sederhananya adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia satu dengan yang lainnya dalam bidang pertanian. Nah, dalam memahami sosiologi pertanian yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan pertanian, termasuk bagaimana kegiatan pertanian dapat mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan juga budaya masyarakat, ada dua aspek yang harus dipahami. Nah, aspek sosiologi pertanian ini mencakup berbagai elemen yang bisa dibagi menjadi dua kategori dasar. Nah, yang pertama adalah aspek dinamis dan aspek statis. Nah, aspek sosiologi pertanian ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek dinamis dan juga aspek statis. Aspek dinamis, ya diantaranya ada proses sosial, perubahan sosial, kemudian modernisasi, globalisasi, dan juga masalah sosial. Sedangkan aspek statis diantaranya adalah struktur sosial, modal sosial, dan juga kebudayaan. Nah, proses sosial ini termasuk cara petani bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan juga mempengaruhi satu sama lain dalam kegiatan pertanian. Nah, proses sosial dapat mencakup kolaborasi dalam kelompok tani, pertukaran teknologi pertanian, dan komunikasi antara petani dan juga agen penyuluhan pertanian. Nah, sedangkan proses modernisasi ini sering disertai dengan peningkatan penggunaan input seperti pupuk dan pestisida serta penerapan metode irigasi yang lebih efisien. Dan modernisasi ini dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan seperti penghilangan pekerjaan di sektor pertanian tradisional dalam konteks globalisasi. Petani dan produk pertanian kini lebih terhubung dengan pasar internasional yang mempengaruhi harga permintaan dan distribusi produk pertanian. Sedangkan globalisasi juga membawa pengaruh budaya dan praktik pertanian dari satu wilayah ke wilayah lain, mempengaruhi kebijakan pertanian, dan mendorong adopsi standar global dalam produksi dan juga perdagangan pertanian. Dan terakhir, masalah sosial. Tantangan ini seringkali mempengaruhi komunitas pertanian secara tidak proporsional dan memerlukan intervensi kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya adalah struktur sosial. Nah, struktur sosial ini mempengaruhi bagaimana sumber daya pertanian didistribusikan dan memiliki siapa yang memiliki akses ke lahan, alat produksi, dan dukungan finansial. Misalnya, ada kelompok, stratifikasi, peranata, dan mobilitas sosial. Sedangkan modal sosial dalam konteks pertanian, modal sosial bisa melibatkan kelompok tani, koperasi, dan jaringan dukungan antar petani yang membantu mereka berbagi informasi, teknologi, dan juga sumber daya. Dan dalam kebudayaan ini termasuk tradisi lokal dalam bercocok tanam dan pengetahuan tradisional tentang pertanian dan ritual atau adat istiadat yang berkaitan dengan siklus tanam dan panen. Nah, kebudayaan pertanian ini memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan praktik pertanian dan mempertahankan identitas komunitas pertanian. Nah, pemahaman tentang kedua aspek ini itu sangat penting sekali untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pertanian. Dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi dalam pertanian, kita dapat lebih memahami kompleksitas bagaimana interaksi antara manusia dan sistem pertanian, serta mencari solusi untuk holistik untuk tantangan yang dihadapi sektor pertanian. Berikutnya, penutupan. Demikian materi perdana dari materi kuliah Sosiologi Pertanian yang dapat kami berikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.